Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai choice theory atau reality therapy. Jadi, apa sih choice theory itu? Nah, untuk lebih lengkapnya, simak video ini sampai akhir ya. Jadi, choice theory atau reality therapy ini dibawa oleh seorang tokoh yang bernama William Glasser. Beliau adalah seorang psikiater dari Amerika yang menyusun beberapa buku mengenai choice theory dan reality therapy. Beliau, William Glasser, dalam choice theory ini memandang kebutuhan manusia dalam dua aspek. Yang pertama ada aspek fisik seperti berbicara, makan, berpikir, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan ini dikenal dengan istilah old brain needs. Jadi, old brain needs ini merupakan kondisi kebutuhan manusia pada zaman dahulu atau zaman purba. Mereka hanya berorientasi pada aspek fisik saja. Kemudian, kebutuhan yang kedua ada kebutuhan psikologis atau yang lebih dikenal dengan new brain needs. Jadi new brain needs ini merupakan suatu istilah yang dikemukakan beliau untuk pemikiran kebutuhan masyarakat pada zaman modern seperti kita. Nah, dalam aspek ini beliau membagi menjadi 5 dasar kebutuhan. Yang pertama ada love and belonging. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan mencintai dan dicintai atau rasa kasih sayang. Seperti misalnya ada seorang anak yang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Kemudian ada power and achievement. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan manusia untuk berprestasi dan mendapatkan pengakuan atas pencapaiannya atau mereka mendapatkan kepuasan. Misalnya ada seorang mahasiswa yang menjadi pemenang, kemudian beliau mendapatkan penghargaan. Nah, mahasiswa tersebut puas atas apa yang diraih. Nah, kebutuhan yang selanjutnya ada fun atau rasa senang. Jadi manusia juga membutuhkan kesenangan misalnya rekreasi dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan yang keempat ada survival. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk berjuang melanjutkan hidup atau melangsungkan kehidupan seperti bereproduksi, makan, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan yang kelima ada freedom atau kebebasan. Jadi manusia itu bebas untuk memilih dan membuat keputusan. Kemudian mereka juga berhak untuk berpendapat sesuai dengan keinginan mereka. Jadi, choice theory ini memiliki tujuan untuk membantu klien secara psikologis dan secara rasional agar mereka bisa membuat keputusan atau pilihan atas hidupnya sehingga mereka dapat mencapai keinginan-keinginan yang mereka inginkan secara realistis. Tentunya pencapaian ini harus sesuai dengan 3 prinsip choice theory ini. Di antaranya 3 prinsip tersebut dikenal dengan istilah 3R atau yang pertama ada right, di mana mereka harus berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian responsibility. Nah, dalam prinsip ini mereka harus berperilaku yang bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan tidak merugikan orang lain. Kemudian ada reality. Reality ini merupakan perilaku mereka harus sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang ada di masyarakat atau sesuai dengan realita yang berlaku. Lalu, apa sih peran kita sebagai konselor dalam terapi ini? Jadi, kita di sini berperan sebagai teacher. Artinya, kita mendidik dan mengarahkan konseli dalam berperilaku untuk mencapai keinginannya. Kemudian, kita juga berperan sebagai model atau menjadi contoh bagi konseli dalam berperilaku. Jadi, kita harus berperilaku yang positif pula. Choice theory ini memiliki beberapa teknik yang dikenal dengan WDANP. Jadi W untuk want, di sini kita menggali harapan apa yang dilakukan atau yang diinginkan oleh konseli. Kemudian D untuk doing, di sini kita melihat perilaku-perilaku apa yang udah dilakukan oleh konseli dalam mencapai keinginannya. E untuk evaluation, di sini kita mengevaluasi dari proses doing, apakah efektif atau tidak. Kemudian P untuk planning, di sini kita merencanakan perilaku baru yang efektif untuk diterapkan kepada konseli. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman.
Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Thank you for watching. Bye.